Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan gereja kita pada hari ini. Marilah kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan terus-menerus menopang kami, memelihara kami. Dan kalau kami ada sampai hari ini adalah anugerah Tuhan semata-mata. Dan kami bersyukur untuk hal itu. Kami bersyukur karena kami dapat melewati hari demi hari karena pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon tolonglah kami. Layakanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus agar kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini saya ambil di dalam Lukas pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-39 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Firman Tuhan berbunyi demikian. Di Taman Getsemani, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Demikian firman Tuhan yang kita renungkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saya berikan judul renungan pada hari ini adalah berdoalah. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita diberikan petunjuk oleh Tuhan Yesus Kristus tentang bagaimana cara berjalan di jalan yang benar. Jalan yang menolong kita supaya tidak tersesat saat menjalani hidup, supaya kita tidak tersesat dan tidak terjerumus kepada yang jahat dan tidak terjatuh ke dalam pencobaan. Ya, jangan sampai kita berlaku seperti atau mirip seperti murid-murid Tuhan Yesus pada waktu atau pada saat Tuhan Yesus ditangkap. Ya, seperti Petrus, ia menyangkali Tuhan Yesus bahkan sampai 3 kali. Yudas Iskariot mengkhianatinya sampai akhirnya ia mati gantung diri. Murid-murid yang lain melarikan diri dan bersembunyi karena takut ditangkap oleh penguasa atau oleh pemerintah pada masa itu. Nah saudara, sesungguhnya Tuhan Yesus sudah begitu baik terhadap kita. Dia telah menunjukkan jalannya. Dia juga membukakan jalan keluar dan memberitahukan apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Yesus berkata, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Berdoalah. Nah, itu petunjuk dan perintahnya kepada kita, umatnya, orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, sekarang saudara, pertanyaannya adalah, sudahkah kita berdoa? Sudahkah Anda berdoa? Apakah Anda sudah melibatkan Yesus dalam setiap pergumulanmu, di dalam doa-doamu? Sudahkah Anda bertanya kepada Tuhan Yesus sebelum mengambil suatu keputusan untuk bertindak? Sudahkah Anda sudah membangun relasi yang dekat dengan Tuhan Yesus? Nah, kunci semua jawabannya ada pada keseriusan kita
pada ketekunan kita di dalam doa kepada Tuhan Yesus. Doa adalah komunikasi, relasi antara kita dengan Allah Bapa kita. Namun demikian saudara, doa itu bukanlah suatu transaksi, bukanlah kewajiban rutinitas gerejawi, bukan. Doa adalah sebuah kedekatan yang kita lakukan atau yang kita butuhkan. Ya saudara, kalau boleh dikasih contoh, misalnya ketika kita mengasihi seseorang dengan sungguh-sungguh, maka kita mau orang tersebut yang pertama kali tahu apa yang kita mau. Nah, kita mencari orang itu untuk apa? Untuk berdiskusi, meminta pendapat dan masukan darinya. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan saja berdoa kepada Bapanya di sorga. Lalu mengapa kita yang ciptaannya malas berdoa? Nah saudara, mari kita renungkan hal ini. Yesus saja yang adalah anak Allah, ia berdoa kepada Allah Bapa atau kepada Bapanya. Mengapa kita umat ciptaan Allah tidak mau berdoa kepada Allah? Mengapa kita enggan berdoa? Doa adalah sebuah beban kalau kita melakukannya dengan bermalas-malasan. Saudara, kita malas berdoa karena apa? Karena merasa percuma. Itulah yang banyak orang katakan. Ya, sudah berdoa hasilnya ya gitu-gitu saja. Tidak ada perubahan. Kita malas berdoa karena apa? Karena seperti berbicara dengan tembok. Sehingga kita enggan berdoa karena bingung, tidak tahu mau bicara apa lagi di dalam doa-doa kita. Karena itu saudara, marilah kita memperbaiki dulu konsep tentang doa. Sebenarnya doa adalah sebuah relasi. Relasi yang erat dan dekat dengan Tuhan. Bukan sebuah transaksi. Bukanlah sebuah permintaan ini dan itu. Tetapi doa adalah relasi kita dengan Allah kita, dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Doa itu suci, kudus. Bukan suatu modus yang untuk mendapatkan sesuatu. Doa itu adalah komunikasi dan bukan basa-basi. Komunikasi yang serius dengan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Kiranya sekali lagi setiap kita umatnya semakin memahami makna doa, betapa pentingnya berdoa itu. Tuhan Yesus berkata, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini kembali kami diingatkan untuk berdoa. Suatu hal yang mungkin kami anggap remeh, tetapi sesungguhnya bukanlah perkara mudah untuk melakukannya. Dan seringkali kami di dalam hal berdoa, kami pikir berdoa adalah untuk mengungkapkan berbagai macam keinginan-keinginan kami di hadapan Tuhan adalah sebuah transaksi. Tetapi pada hari ini mengungkapkan kepada kami tentang doa adalah sebuah relasi yang erat antara kami dengan Tuhan Allah Bapa kami, Yesus Kristus. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh berdoa, membangun relasi dengan Engkau ya Allah, Tuhan kami, di dalam hidup ini, dalam menjalani hari-hari kami dalam dunia ini. Agar kami membangun relasi yang erat dengan Engkau di dalam doa, dalam komunikasi dengan Allah setiap waktu, setiap saatnya. Hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat dalam semua pergumulan perjuangan mereka. Agar kiranya Engkaulah yang memberkati dan menyertai mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.